Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, di pertemuan pagi hari ini dari kota Madinah, Ahad 7 Maret 2021, kita akan melanjutkan mengkaji kitab ini yang dikarang oleh beberapa ulama yang diberikan rekomendasi oleh para ulama kibar, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita sampai di jilid 3 di kitab ini. Jilid 3 Muqarrar Maddah Al-Aqidah lis-Shafi Tsalits Ats-Tsanawi untuk kelas 3 SMA. Sebenarnya buku ini telah kita selesaikan, pernah kita kaji bersama di pertemuan sebelumnya di tahun 2020 pada hari Ahad 1 November 2020. Tapi kita mengulang pembahasan ini karena betapa pentingnya pembahasan pada jilid ketiga ini. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, di jilid ketiga ini kita akan mempelajari tawassul. At-tawassul, makna dari at-tawassul adalah taqarrub, mendekatkan diri. Wal wasilah hiya sababul ladzi yusilu ilal murad. Disebut al-wasilah, dia adalah sebab yang menghantarkan seseorang kepada tujuannya. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata al-wasilah dan ada kata at-tawassul. Sebenarnya kalimat at-tawassul sendiri sudah banyak yang mengetahuinya. Apa arti dari at-tawassul? At-tawassul artinya taqarrub, mendekatkan diri. Setiap sesuatu yang menghantarkan kita untuk menuju tujuan yang kita inginkan itu disebut dengan al-wasilah. Adapun di dalam ilmu akidah, yang dimaksud dengan tawassul adalah at-taqarrubu ilallah bil amali bima yurdi. At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bil amali bima yurdi, dengan melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Sehingga setiap apapun yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita, terhadap diri kita, maka itu disebut dengan tawassul dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah. At-taqarrubu ilallah bil amali bima yurdi, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan. Nah, ini amalan di sini tidak hanya amalan anggota badan. Bisa seperti berdoa, nanti kita akan sampaikan insyaallah. Jadi amalan di sini yang dapat mendekatkan diri kepada Allah bisa beranggota badan, ya, seperti puasa, salat. Nah, bisa juga dengan ucapan, perkataan. Nah, bima yurdihi, dengan amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Jika seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang tidak membuat Allah ridha,
maka tidak dianggap tawassul. Seperti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat bid'ah, dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bermaksiat kepadanya, dengan cara tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak disebut dengan tawassul. Nah, kemudian yang kedua, penulis menyebutkan arti dari al-wasilah fil Quran, makna dari wasilah dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata al-wasilah atau tawassul dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Nah, kata penulis, innal muta'ammila fi tafasir as-salafi yajidu anna at-tawassul wal wasilata la takhruju an ma'na at-taqarrub ila Allah ta'ala bil a'mal as-salihah. Sesungguhnya siapapun yang merenungi dalam tafsir-tafsir ulama salaf, tafsir ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, siapapun di antara mereka yang merenungi kalimat tawassul dan wasilah, maka orang tadi akan hanya mendapatkan arti dari tawassul dan wasilah, at-taqarrubu ila Allah ta'ala bil a'mal salih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Itu kata para penulis. Jadi siapapun di antara kita yang mau melihat tafsir dari ulama salaf, dari para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, maka dia akan mendapati ketika mereka berbicara tentang tawassul, berbicara tentang wasilah, maka itu semuanya maknanya tidak akan keluar dari mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh. Nah, dan kalimat at-tawassul, kalimat al-wasilah dalam Al-Quran itu terdapat di dua tempat sebagaimana dikatakan oleh penulis. Ada dua tempat di Al-Quran yang berbicara berkaitan tentang wasilah, perantara. Yang pertama dalam surat Al-Maidah, yang kedua surat Al-Isra. Al-Maidah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Hanya itu saja. Jadi di Al-Quran hanya ada dua saja pembahasan tentang wasilah. Pertama surah Al-Maidah ayat 35 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah atau dekatkanlah kepadanya dengan wasilah, dengan perantara, dan berjihadlah kalian di jalan Allah agar kalian beruntung. Yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzur. Dalam surat Al-Isra ayat 57.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaik, merekalah, alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka merupakan orang-orang yang menyeru, yad'un, menyeru, mengajak, yabtaghun, mereka juga orang-orang yang mencari ila rabbihimul wasilah, kepada Rabb mereka, wasilah, perantara. Jadi merekalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara. Wasilah tadi apa maksudnya? Wasilah di sini maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh, bukan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kesyirikan, seperti kebid'ahan, bukan seperti itu. Tetapi wasilah di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis bahwasanya kalimat at-tawassul dan wasilah dalam konteks pembahasan ulama salafus saleh itu yang dimaksudkan adalah khusus amal saleh, bukan syirik, bukan kebid'ahan, bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Siapa di antara mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti, harus diwaspadai. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat harus seorang takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Pedih. Kemudian ulama di sini mereka mengatakan, fa ammal ayatul ula faqad qala imamul mufassirin al-hafiz Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsiriha ittaqullah yaqul ajibullah fima amarakum wa nahakum bitta'ati lahu fi dzalik. Adapun ayat yang pertama maksudnya dalam surat Al-Maidah ayat 35, maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imamnya para ulama tafsir, beliau mengatakan dalam kalimat ittaqullah, dalam firman Allah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah ajibullah fima amarakum wa nahakum bitta'ati lahu fi dzalik. Penuhilah Allah, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian dan apa yang Allah larang pada kalian, dengan cara apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikat takwa seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari beliau menyebutkan hakikat takwa. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari kata takwa. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah atau dekatkanlah kepada Allah dengan perantara. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan watlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdihi. Carilah hal yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan yang Allah ridhai. Lihat, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau ulama salaf. Beliau hidup kurang dari tahun 500 Hijriah. Jadi sebelum, lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ulama salaf. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan wasilah itu dengan amalan saleh, bukan dengan melakukan kesyirikan atau kebid'ahan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku Islam,
atau sebagian muslimin yang mereka mengatakan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kami ikhlas dan kami mengerjakan ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Karena di sini Ibnu Jarir Tabari belum menjelaskan maksud dari wasilah adalah utlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdi. Carilah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan yang Allah ridhoi. Bagaimana cara mengetahui Allah ridho apa tidak? Ya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin mengetahui amalan apa saja yang dapat membuat Allah ridha, Allah cinta kepada kalian, fattabi'uni, ikutilah aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk katakan kepada umatmu wahai Nabi, siapapun yang ingin atau siapapun yang mengaku mencintai Allah SWT harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tapi alangkah banyaknya kita akan sebutkan nanti. Ya, banyak di antara kaum muslimin sekarang mereka mendekatkan diri kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada tuntunannya dari para sahabat. Di antaranya mereka berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ini semuanya tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan tidak ada pula tuntunan dari para sahabat. Sehingga jelas kalimat at-tawassul dan wasilah dalam Al-Quran dan dalam konteks pembicaraan ulama salaf itu maksudnya khusus dengan amalan yang membuat Allah ridho. Nah, tidak hanya itu saja, beliau lanjutkan wa naqala al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna ma'na al-wasilati fiha al-qurbah. Naqala mithla dzalika an 'ammatil mufassirin. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pengarang tafsir Al-Qur'an Al-Azim, terkenal ulama tafsir, muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menukilkan penafsiran kalimat wasilah dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulamanya para sahabat, beliau ini menafsirkan kalimat al-wasilah itu dengan kalimat al-qurbah. Al-qurbah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir kalau antum mau lihat di tafsirnya, beliau juga banyak sekali menyebutkan kalimat al-wasilah dengan kata al-qurbah, mendekatkan diri pada Allah dengan suatu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak sekali para ahli tafsir. Gak cuma Abdullah bin Abbas saja. Nah, itu berkaitan tentang ayat yang pertama. Al-ayah al-ula. Dalam surat Al-Maidah ayat 35. Kemudian penulis di sini menyebutkan wa amal ayat tsaniyah, adapun ayat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 57. Faqad bayyana as-sahabiyyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sabab nuzuliha alladhi yuwaddihu ma'naha faqala, maka sungguh telah disebutkan atau dijelaskan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, seniornya para sahabat Abdullah bin Mas'ud,
senior para sahabat karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan beliau dijamin masuk surga. Sahabat Abdullah bin Mas'ud telah menjelaskan, menerangkan sebab turunnya ayat ini. Ayat apa? Ayat yang berbunyi dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Abdullah bin Mas'ud menerangkan, beliau mengatakan kana nasun minal ins ya'buduna nasan minal jin fa aslamal jinnu wa tamassaka haula bidinihim. Dalam Sahih Al-Bukhari dalam tafsir, asarnya sahih berarti ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, seniornya para sahabat, beliau mengatakan berkaitan tentang ayat tadi, ayat yang surat Al-Isra ayat 57. Ulaika, merekalah, alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihim wasilah, mereka yang menyeru, berdoa kepada Allah dan mencari kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjelaskan, kana nasun minal insi, ada manusia, ada beberapa kelompok dari manusia. Ya'buduna nasan minal jinni. Mereka ini mengibadahi nasan minal jinni, menyembah kelompok dari jin. Jadi ada sebagian manusia yang mereka menyembah sebagian jin, setan. Fa aslamal jinnu, maka masuk Islamlah jin tersebut atau setan tadi ya yang telah diibadahi jinnya. Wa tamassaka haula bidini, dan mereka jin berpegang teguh dengan agama mereka. Jadi jinnya mereka masuk Islam dan mereka berusaha bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan asar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang mengatakan istamarra al-ins alladzina kanu ya'buduna al-jinna ala ibadatil jin wal jinnu la yardawna bidzalika likaunihim aslamu wa humul ladzina saru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Maksud dari azar ya, terus maksudnya adalah kelompok manusia mereka terus mengibadahi jin. Jadi mereka terus beribadah kepada setan, jinnya tadi. Padahal jinnya sudah masuk Islam dan mereka tidak ridha kalau mereka dijadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah yang mencari mendekatkan diri kepada Allah dengan cara perantara, al-wasi'. Kata penulis, wa hadza huwa al-mu'tamad fi tafsir al-ayati kama nassa ala dzalika al-Imam al-Bukhari fi sahihih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah yang dijadikan pegangan dalam tafsir ayat ini. Surat Al-Isra ayat 57. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsirnya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah pembahasan yang begitu panjang, penulis menyebutkan intisari, ya, intisari dari pembahasannya. Penulis mengatakan wal ayatu sharihatun fi anna al murada bil wasilah ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala wa lidzalika qala ta'ala yabtaghun ayatlubuna ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala min al-a'mal as-salihah wa lam yaqul ahadun min ahli al-'ilm anna ma'na al-wasila fil ayatain yuqsadu biha at-tawassulu bi jahi ahadi
minal makhluqin. Kedua ayat di atas, surat Al-Maidah dan surat Al-Isra, jelas sekali menunjukkan bahwasanya arti wasilah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan saleh. Bahkan penulis juga mengatakan walam yaqul ahadun min ahli ilm, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya arti wasilah dalam dua ayat tersebut, kan di Al-Quran hanya ada dua ayat saja. Kalimat wasilah atau yang artinya tawassul dalam Al-Quran itu hanya ada dua ayat saja. Surat Al-Maidah dan surat Al-Isra. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan arti dari dua ini maksudnya adalah bertawassul dengan kedudukan salah satu dari makhluk. Jadi wasilah itu apa yang kita usahakan dari amalan soleh kita. Misalkan antum berbuat baik kepada fakir miskin, antum berikan hadiah kepada mereka, antum mengayomi anak-anak yatim, ini termasuk amalan soleh, antum bisa gunakan untuk wasilah. Tetapi kalau antum menjadikan kedudukan seorang ustadz, kedudukan seorang ulama, kedudukan seorang tokoh agama agar mendapatkan kasih sayang Allah SWT, menjadikan kedudukan mereka agar Allah menurunkan hujan, agar Allah memberikan rezeki kepada kalian, agar Allah menyembuhkan anak kita, maka ini tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan hal demikian. Bisa difahami? Jadi harus paham dulu apa sih artinya al-wasilah. Karena banyak sekali kaum muslimin yang mereka mengatakan wasilah, tawassul. Ya, atau orang sakit, anaknya sakit, keluarganya sakit, rezekinya sendat, datang cari gimana nih solusi, cari ulama, cari ustadz, cari tokoh agama, terus minta dengan kedudukan si ulama tadi agar Allah menyembuhkan anaknya, agar Allah memberikan rezeki kepadanya. Ini tidak ada contohnya. Ini sudah jelas sekali ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mencari wasilah tapi bukan dengan cara kedudukan. Nanti kita akan bahas itu. Kita akan bahas bahwasannya tawassul dengan kedudukan itu dilarang dalam agama Islam, insyaallah. Nah, bikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama di sini menjelaskan aqsamut tawassul, macam-macam dari tawassul. Jadi antum sudah paham dulu tawassul itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh itu disebut dengan tawassul. Setelah para ulama, tentunya Ahlussunnah, mereka mengkaji, meneliti, melihat betapa banyaknya amalan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, akhirnya mereka membuat hasil bahwasanya tawassul yang dilakukan kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah tawassul syar'i. Yang kedua tawassulun bid'i, tawassul yang bersifat bid'ah. Jadi ada tawassul yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu disebut dengan tawassul syar'i. Yang kedua tawassul yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak pula diperintahkan oleh Rasulullah SAW disebut dengan tawassul bid'i, bid'ah. Dan kalau kita perhatikan di kalangan kaum muslimin ya tidak terlepas dari dua hal ini. Mereka beribadah, tujuan mendekatkan kepada Allah dengan dua cara. Sesuai dengan tuntunan Nabi, yang kedua tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang penting modal ikhlas. Padahal tidak ada
amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan banyak sekali di Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hal ini. Nah, yang pertama, adapun tawasul syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi tiga macam. Macam pertama adalah bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya kita lakukan ketika berdoa. At-tawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatih. Mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Nabi Muhammad SAW melakukannya dan Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk melakukannya. Sehingga ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Karena Rasulullah pernah melakukannya, kemudian para sahabat melakukannya, dan Rasulullah merintahkan para sahabat untuk melakukannya. Setiap kali mereka berdoa, setiap kali Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian macam yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Ini juga Rasulullah lakukan, para sahabat lakukan, dan Rasulullah beritahu. Bahwasanya dengan melakukan amal saleh itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis qudsi yang Rasulullah SAW pernah mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Dalam hadis itu lanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa seorang hambaku jika dia mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan saleh sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang beramal soleh akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih Allah cintai. Nah, yang ketiga adalah tawassulu ilallah bidu'ail muslimis saleh. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa seorang muslim yang saleh. Bukan seorang ustadz ya, intinya seorang muslim yang saleh. Meminta doa mereka. Beberapa para sahabat mereka mendatangi sahabat yang lainnya meminta agar putra mereka didoakan. Nah, mereka di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW mereka datang pada Nabi SAW. Seperti hadis Ukasyah bin Mihsan, ya, beliau pernah meminta kepada Rasulullah SAW, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Mintakan kepada Allah wahai Nabi agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu kata Ukasyah bin Mihsan. Dan Rasulullah kabulkan. Anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Nah, sehingga boleh kalau sesekali ya, antum sakit, antum meminta doa kepada seorang saudara yang saleh atau ustadz yang saleh, boleh hukumnya. Nah, itu secara garis besar. Garis besar bahwa saya tawasul yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu ada tiga. Yang pertama, tawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawasul pada Allah dengan melakukan amalan saleh. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah dengan doa orang yang saleh, guru kita, ustadz kita. Nah, kemudian para ulama di sini memerinci lebih detail lagi berkaitan tentang dalil. Untuk yang pertama, tawasul mendekatkan diri pada Allah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini biasanya kita gunakan untuk berdoa ya. Setiap kali kita berdoa, dalilnya
Di sini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan milik Allah lah nama-nama yang indah, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kita ketika kita berdoa kepadanya untuk selalu menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim, Ya Jabbar, Ya Kudus, Ya Salam. Nah, yang baik sekali. Ini perintah Allah kepada kita, kaum muslimin. Dan Rasulullah pun juga berdoa. Rasulullah SAW berdoa, para sahabat berdoa dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah di situ disebutkan berkaitan tentang doa istikharah. Riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Rasulullah SAW berdoa ketika doa istikharah, salat istikharah, usai salat istikharah beliau berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya, ini berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita bertawasul dalam berdoa, kita menyebutkan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Ini kan sifat ya, bukan nama. Kalau nama berarti ya Allah, Engkaulah yang Maha Esa, Maha lembut, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Nah, sehingga boleh dalam berdoa menggunakan nama Allah dan menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan tawassul syar'i yang dihukumi sah, boleh, dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, tawassul ila Allah bil a'malis salih. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh. Amalan saleh, suatu amalan tidak akan disebut dengan amal saleh jika tidak terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kalau cuma ikhlas saja tidak mengikuti, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka tidak disebut dengan amalan saleh. Tertolak nanti. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dan hadis telaga Rasulullah SAW, ada orang diusir oleh para malaikat lantaran telah melakukan bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, dan ini ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum diperbolehkan. Adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 53. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Jadi Allah mengatakan, mengajari Nabi Muhammad SAW agar mengatakan hal demikian. Ya, ucapkan doa ini, Rabbana ya Allah, amanna, kami telah beriman. Lihat, amanna, kami telah beriman. Iman ini kan amalan ya. Beriman kepada Allah, beriman terhadap rukun iman yang 6. Itu amalan, perbuatan hati. Ya Allah, sungguh kami telah beriman, telah melakukan keimanan, amalan soleh ini. Bima anzalta wattaba'na ar-rasul, dan kami juga mengikuti Rasul. Faktubna ma'asy syahidin, maka kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang syahid. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengajari agar berdoa dengan perantara wasilah amal soleh. Dengan perantara wasilah amal soleh. Ya, misalkan antum juga boleh mengatakan, misalkan
Ya Allah, sesungguhnya aku telah, tentunya antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah di hari ini dengan sedekah yang banyak sekali dan ikhlas karenamu, maka tambahkanlah rizki kepadaku. Ini hukumnya boleh. Bisa difahamin ya. Nah, adapun dalil dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, kisah yang sangat terkenal sekali. 3 orang masuk ke dalam gua dan mereka tidak bisa keluar karena tertutup dengan batu yang sangat besar sekali. 3 orang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar sampai akhirnya mereka melakukan tawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang telah mereka semua kerjakan. Ada yang bertawassul dengan berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya, sampai dia mengatakan, ya Allah, jika berbaktiku ini ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Batunya akhirnya tergeser sepertiganya. Kemudian yang kedua, yang 2 orang tadi, orang kedua dia juga bertawasul, ya Allah, aku telah hampir melakukan perbuatan zina, tapi aku mengingatmu sehingga aku tinggalkan zina. Kalau seandainya aku ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu ini. Akhirnya dibukakan pintu sepertiganya lagi. Kemudian orang yang nomor 3, dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya dulu aku pernah memiliki karyawan, pekerja yang bekerja kepadaku, dan belum sempat saya membayar gaji dia, hak dia, tapi dia menghilang. Kemudian orang tadi, pekerja tadi datang dan saya serahkan dengan kelipatan-kelipatannya, ya, dibelikan kambing dan banyak sekali, dan diberikan pada si pekerja tadi, karyawannya tadi. Dan saya lakukan ini ikhlas karenamu ya Allah. Maka bukakanlah pintu pintu gua. Akhirnya dibukakanlah pintu gua. Jadi 3 orang tadi, mereka semuanya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh mereka, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan. Akhirnya pintu gua terbuka lebar dan mereka pun keluar dengan selamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang saleh, seorang muslim yang saleh. Seperti seorang dalam keadaan terpepet hutang yang begitu banyak dan sebentar lagi akan ditarik uangnya, diminta sama pihak yang memberi hutang. Akhirnya dia datang kepada seorang muslim yang terkenal dengan kesolehannya dan ketakwaannya, dan dia meminta kepada orang tadi, si orang soleh tadi, agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Minta tolong ya, doakan, ini tinggal berapa hari lagi pihak bank misalnya akan meminta, dan saya benar-benar gak ada uang sama sekali, tolong doakan saya. Ya, misalkan meminta doa pada takmir masjid, kepada imam masjid, pada muadzin masjid, yang mereka benar-benar hubungan dengan Allah sangat dekat sekali. Maka di sini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Dan ini masuk kepada istighatsah. Selama orang tadi ada di depan kita, kemudian
dia mampu berdoa, maka tidak masalah. Dan penulis mengatakan wa alla ya'khudha 'ala dzalika ajra, dan tidak boleh orang yang soleh tadi memungut biaya, meminta upah. Ya, saya mau doakan kamu tapi kamu kasih saya uang ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada doanya, ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Dalilnya hanya dari hadis saja, bukan dari Al-Quran. Al-Quran tidak ada. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis panjang. Hadis tentang istisqa. Tentang istisqa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kisah seorang Arab Badui. Jadi ada laki-laki Badui datang ke masjid sedangkan Nabi sedang khutbah salat Jumat. Jadi Rasulullah SAW di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan hujan, menurunkan hujan. Karena setelah kekeringan yang sangat panjang, sehingga yang dilakukan Nabi SAW setelah mendengar orang Arab Badui yang sedikit ilmu, ya masa Nabi Muhammad SAW di atas mimbar lagi khutbah tiba-tiba datang dan meminta, doakan wahai Nabi. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangan dan mendoakan untuk orang Arab Badui. Akhirnya Allah SWT turunkan hujan. Lihat dari sini diambil bahwasannya boleh kita meminta doa orang soleh. Orang soleh. Nah ini kan untuk Nabi SAW. Bagaimana dengan para sahabat? Iya, dengan beberapa sahabat pun juga sama. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beberapa sahabat mereka meminta doa satu sama lainnya. Bagaimana hadis yang sangat terkenal sekali, hadis riwayat Imam Bukhari, yang hadis ini sering sekali dijadikan pembahasan dari dua kubu yang membolehkan tawasul dengan jah sama kubu yang tidak membolehkan dengan jah kedudukan. Hadis riwayat Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini meminta kepada paman Nabi Abbas agar berdoa meminta hujan. Qadfillah zanallahu wa iyyakum. Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah orang yang paling dituakan. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia, tersisa Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Nah, yang paling dituakan itu adalah Al-Abbas, paman Nabi SAW, bapaknya Abdullah bin Abbas. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada paman Nabi agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan boleh seorang meminta doa kepada orang yang lebih soleh, ya, agar Allah memberikan atau mengabulkan hajatnya. Dan sekaligus juga di sini hadis ini menjelaskan bahwasannya para sahabat termasuk Umar bin Khattab, waktu itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin, khalifah. Beliau ini pemimpin khalifah, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kala itu tinggal di kota Madinah.
Tetapi Umar bin Khattab, beliau tidak mendatangi kuburan Nabi SAW. Umar bin Khattab justru malah mendatangi orang yang masih hidup, yaitu Abbas paman Nabi. Karena Umar bin Khattab meyakini dan memahami kita boleh meminta bantuan kepada orang yang masih hidup, yang dia mampu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, maka Umar bin Khattab memahami orang tadi dia tidak sudah menjadi tulang belulang. Nabi Muhammad walaupun jasad beliau SAW tidak dimakan ulat, tapi Umar masih meyakini dengan keyakinan yang telah dia dapatkan selama 23 tahun menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW, atau kurang dari 23 tahun. Lihat, lama bersama dengan Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, orang yang bisa masuk surga. Ketika datang masa kekeringan, paceklik, hujan tidak turun, Umar bin Khattab beliau tidak mendatangi kuburan Nabi. Karena beliau mengetahui, para sahabat faham, tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun Nabi Muhammad SAW. Ini aneh sekali, sekarang kaum muslimin mereka datang berbondong-bondong ke kuburan wali fulan, ke kuburan wali fulan, meminta ini dan itu. Padahal wali fulan belum tentu ada jaminan masuk surga. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab sudah ada jaminan masuk surga. Ketika datang masa kekeringan, beliau tidak meminta pada kuburan Nabi, tapi justru malah mendatangi Abbas paman Nabi SAW, meminta, karena Abbas orang yang dituakan, orang yang paling tua. Lagi pula Abbas ini paman Nabi. Sejak awal Nabi diutus itu benar-benar mendukung dakwah Nabi, walaupun Abbas Islamnya ketika Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga Umar beserta para sahabat yang lainnya mendatangi. Wahai Abbas, dulu kami meminta agar Rasulullah SAW berdoa agar Allah menurunkan hujan di masa hidup Nabi. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, maka berdirilah engkau, jadilah engkau imam, dan berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Akhirnya Abbas pun mengimami dan berdoa, dan Allah turunkan hujan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Itu 3 tawasul yang dibenarkan dalam syariat Islam. Adapun selainnya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Selain dari 3 macam tersebut, selain dari tawasul dengan nama Allah dan sifat Allah, tawasul dengan amal soleh yang telah kita lakukan, tawasul dengan doa orang yang soleh, selain dari 3 ini, maka disebut dengan tawasul bid'i, tawasul bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Contohnya apa? Tawasul bid'i seperti tawasul dengan dengan mengatakan hak fulan, kedudukan fulan. Dan ini banyak sekali kaum muslimin mereka mengetahui beberapa ulama mereka dipandang memiliki kedudukan, memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadikan nama ulama tersebut, nama wali tersebut di doa-doa mereka, di sela-sela doa mereka. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh, ini perbuatan bid'ah. Gak ada contohnya dari para sahabat. Di zaman para sahabat telah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, telah meninggal Umar bin Khattab, telah meninggal Utsman bin Affan, telah meninggal Ali bin Abi Thalib.
Tetapi tidak ada satupun dari sahabat yang lainnya yang mereka berdoa kepada Allah, di sela doa mereka, mereka sebutkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Agama Islam dibangun di atas dalil. Tidak boleh kita mengamalkan sebuah ajaran agama Islam tanpa ada landasannya. Karena surga itu milik Allah. Allah yang berhak memasukkan ke surga, dan Allah jadikan kunci surga itu dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang orang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia termasuk orang yang enggan. Termasuk orang yang enggan masuk surga. Sehingga harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak boleh kita beramal seperti ini ya, tawassul dengan kedudukan seorang ulama, kedudukan ya seorang wali di sela-sela doa kita. Ini semuanya tidak ada apa dalilnya. Bahkan ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan tanpa dia tidak sadari. Ketika seorang berdoa menyisipkan dalam doanya wali fulan, secara tidak langsung di dalam hati orang tadi yang berdoa ada rasa kecenderungan cinta kepada si wali fulan yang mengarahkan kepada al-khudu', ketundukan, wadzul, dan kehinaan. Dan ini nggak boleh. Rasa cinta yang didasari dari ketundukan, kehinaan, itu harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kepada syirik harus di stop. Tidak boleh. Gak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak ada athar dari sahabat, tidak pula dari tabi'in yang menjelaskan hal demikian. Dengan kedudukan jah Syekh Fulan, dengan kedudukan jah Syekh Fulan, dengan kedudukan Syekh Fulan, Syekh Fulan, tidak boleh, tidak ada dalilnya. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menjelaskan terakhir, pembahasan yang terakhir, pembahasan tentang tawassul. Para ulama di sini membahas panjang lebar berkaitan tentang syubhat atau bantah, syubhat beserta bantahan-bantahan terhadap tawassul. Panjang sekali, kita tidak akan bahas semuanya. Atau mungkin kita akan khususkan pembahasan khusus berkaitan tentang ini. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita sudah paham hal-hal yang tadi, yang 3 hal yang tawassul yang diperbolehkan beserta tawassul yang tidak diperbolehkan, kita akan bisa membantahnya dengan apa? Dengan bantahan yang mudah. Ini syubhatun waradduha fi babit tawassul. Syubhat-syubhat dan cara membantahnya dalam pembahasan tawassul. Lihat, karena kita sudah di jilid 3 untuk kelas 3 SMA. Ukuran kelas 3 SMA ini sudah berat ya. Jadi sehingga diberikan syubhat, kemudian cara membantahnya. Nah, kita akan sekilas saja, kita tidak akan bahas semuanya karena waktu. Jadi orang-orang yang membolehkan bertawasul dengan zat fulan, syekh fulan, atau kedudukan wali fulan, mereka itu berdalil dengan 2 hal.
Yang pertama, mereka berdalil dengan hadis-hadis sahih, tetapi mereka salah menafsirkannya. Jadi mereka berdalil dengan hadis sahih, tapi salah tafsirannya. Nah, kemudian hal yang kedua, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu', yang palsu, atau hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, itu intinya dua. Kalau pembahasan syubhat ini berat, kalau antum misalkan keberatan ya skip, enggak apa-apa. Jadi intinya orang-orang yang mereka ini bertawasul dengan kedudukan misalkan wali fulan, ini fulan, mereka itu cuma ada dua saja. Hadis sahih mereka salah menafsirkannya. Yang kedua, mereka berdalil dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang pertama, dalil-dalil sahih tapi mereka salah menafsirkannya, ada beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang telah kita isyaratkan sebelumnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, berkaitan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis riwayat Anas bin Malik bahwasannya Umar bin Khattab ketika di zaman beliau, pemerintahan beliau sebagai khalifah, pemimpin, benar-benar kekeringan. Akhirnya Umar bin Khattab meminta kepada paman Nabi SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Umar pun mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqiyan. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, kami bertawasul dengan Nabi. Fatasqiyana, maka engkaulah yang memberikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan sesungguhnya kami ya Allah natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, bertawasul saat ini kepada Nabi dengan paman Nabi kita yaitu Abbas, maka turunkanlah hujan untuk kami. Sehingga Allah pun turunkan hujan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, orang-orang yang membolehkan tawasul, dari kubu orang yang membolehkan tawasul dengan kedudukan, ya, misalkan ada Syekh Fulan sudah meninggal dunia, punya banyak karomah, mereka sisipkan di doa-doa mereka. Mereka memahami hadis ini hadis sahih loh, kata mereka. Lihat nih, kata mereka, Umar bin Khattab dia mengetahui bahwasanya Abbas ini memiliki kedudukan. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia paman Nabi, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Kebolehan bertawasul dengan jah. Lagi pula sahabat yang lain tidak mengingkarinya, sehingga dari hadis sahih ini, hadis riwayat Bukhari, boleh dong kita ketika berdoa bertawasul dengan kedudukan orang yang meninggal dunia, kedudukan orang, ya kan? Tadi Umar kan mengatakan berdoa seperti itu dengan kedudukan bi'ammi. Jadi kalimat binabiyina bi'ammi mereka takdirkan di sini kalau kita mempelajari ilmu nahwu. Jadi ada mudhaf yang dibuang, kalimat yang dibuang.
Kata mereka di sini nabiyina ada kata-kata jah. Di ammi nabiyina juga ada kata-kata jah. Sehingga menurut kubu orang yang membolehkan tawasul dengan kedudukan, mereka mentakdirkan perkataan Umar bin Khattab adanya jah, sehingga seolah Umar mengatakan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bijahi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bijahi ammi nabiyyina fasqina. Seperti itu kata mereka. Sehingga boleh. Kemudian di sini oleh para ulama dibantah. Pendalilan seperti ini salah. Yang dimaksudkan dalam hadis sahih bukan jah dengan kedudukan, bukan. Dibantah dari 5 sisi. Di antaranya yang pertama adalah kalau seandainya yang dibutuhkan Umar bin Khattab itu adalah jah kedudukan, niscaya Umar bin Khattab dia akan bertawasul kepada kedudukan Rasulullah. Paham enggak? Karena Rasulullah kedudukannya lebih tinggi loh. Rasulullah kedudukannya lebih tinggi dibanding Umar bin Khattab. Hei orang-orang yang berpendapat bahwasanya boleh bertawasul dengan kedudukan seorang, lihat ini, antum dihadapkan 2 hal. Satu, kedudukan Nabi, dia sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kedudukan Umar bin Khattab. Kalau kalian mengatakan dengan kedudukan paman, kenapa kok nggak minta kedudukan Rasulullah SAW? Ya sehingga ini salah. Bisa difahami? Berat. Pembahasan syubhat ini sangat berat. Ya intinya cukup antum udah faham, udah, maka mereka akan kebingungan. Ya. Umar itu faham kedudukan Rasulullah ketimbang dirinya. Banyak hadis-hadis. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, hei Umar, kamu tidak akan pernah beriman dengan sempurna sampai kamu benar-benar mengimani aku, mencintai aku, melebihi diri kamu sendiri. Kemudian Umar pun mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang lebih aku cintai pada diriku sendiri. Lihat kedudukan. Sehingga batallah pemahaman mereka. Nggak bisa. Kalau main kedudukan tawasul dengan jah itu diperbolehkan dengan pemikiran seperti itu, Umar bin Khattab tahu kedudukan Nabi lebih tinggi daripada kedudukan paman Nabi. Tapi buktinya Umar bin Khattab tidak meminta kepada Nabi, sehingga yang dimaksudkan dalam mudhof di sini bukan jah tetapi doa, kita akan sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, kata penulis, tabiat manusia ketika ditimpakan sesuatu atau musibah atau hajah mulihah, kebutuhan yang mendesak, dia akan dari sesuatu lah ya, dari tabiat manusia, dia akan kembali mencari orang yang kedudukannya tinggi, ya kan, yaitu Nabi Muhammad SAW kan. Tapi Umar bin Khattab tidak mencari ke Rasulullah SAW. Justru meminta kepada Abbas. Karena Umar bin Khattab mengetahui bahwasannya meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya. Nah, kemudian yang ketiga, kata penulis, lafadz hadis yang menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab meminta kepada Abbas agar Abbas berdoa kepada Allah SWT, itu tidak hanya satu lafadz saja. Jadi hadisnya ada banyak lafadz, ada banyak versi. Di antaranya
Perkataan Anas bin Malik, kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Adalah para sahabat, orang-orang namanya para sahabat ya, ketika mereka ditimpa kekeringan, mereka meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah SWT. Dan ini nggak cuma satu kali saja. Ini nggak satu kali saja. Oke lah kalau satu kali mungkin bisa adanya berpalingan kepada Nabi SAW. Tapi ini banyak sekali mintanya ke Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas bin Abdul Muttalib termasuk sahabat yang diberikan umur panjang setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian yang keempat bantahannya adalah mudhaf ilaih. Ini ibarat kata pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Kalau antum nggak mempelajari ilmu nahwu, mungkin antum akan kesusahan pembahasan bab ini. Jadi orang-orang kelompok yang membolehkan bertawasul dengan orang kedudukan orang, mereka mengadakan mudhaf, yang mana mereka mengatakan kunna natawassalu ilaika binabiyina ditambahi jah, bijahi nabiyina. Kemudian natawassalu ilaika bi ammi nabiyina itu juga ditambahi jah, bijahi ammi nabiyina. Kami ya Allah dulu bertawasul kepadamu, mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan kedudukan nabimu. Sekarang kita bertawasul kepadamu ya Allah dengan kedudukan paman nabimu, itu kata mereka. Kemudian para ulama di sini mengatakan di sini tidak boleh kita sembarangan memberikan kalimat mudhaf, hal yang terbuang atau ditakdirkan. Kalau mau ya dikembalikan kepada sunnah. Dan kalau kita perhatikan, kita cermati konteks cerita tadi yang kekeringan di zamannya Umar bin Khattab, kemudian para sahabat meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan konteksnya itu berbau doa, bukan kedudukan. Sehingga jelas kalau mau ditambahkan ya doa, ditambahkan doa. Sehingga kunna natawassalu ilaika bidu'ai nabiyina. Sama juga natawassalu ilaika bidu'ai ammi nabiyina, dengan doa nabi kami, dengan doa paman dari nabi kami, sehingga boleh. Dan telah kita sebutkan kan, doa orang soleh boleh. Para sahabat meminta Nabi Muhammad SAW agar mendoakan mereka. Kemudian bantahan yang kelima, kekeringan ini tidak hanya terjadi pada zamannya Umar bin Khattab saja, tapi beberapa sahabat setelah meninggalnya Umar bin Khattab pun juga pernah terjadi kekeringan. Di antaranya adalah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama setelah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menjadi raja. Beliau pernah meminta kepada seorang ulama yang bernama Yazid bin Al-Aswad, seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in, Yazid bin Al-Aswad. Beliau ini rahimahullah ulama besar, orang saleh. Sehingga sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meminta agar mengimami dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lihat, menunjukkan apa? Sahabat itu mereka memahami tidak boleh bertawasul dengan kedudukan. Nah, itu hadis yang sangat masyhur sekali. Ya. Adapun setelahnya sangat panjang. Di sini penulis menyebutkan dua hadis, tapi kita ambil yang satu saja karena itu yang paling terkenal. Kemudian syubhat yang kedua, mereka menggunakan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang dhaif.
Di antara dalil mereka yang mereka gunakan akan kebolehan bertawasul dengan orang yang sudah meninggal atau kedudukan orang, mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Di sini para ulama menyebutkan hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Dhaif, lemah. Dan di sini terdapat seorang perawi bernama Atiyah Al-Aufi. Dan lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian juga hadis yang mereka gunakan, sering mereka gembor-gemborkan, yang mereka berikan kepada mad'u mereka, jamaah mereka, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara marfu'. Lamma qtarafa Adam al-khati'ah, tatkala Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, memakan buah terlarang, maka Nabi Adam pun mengatakan, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad agar engkau mengampuni aku. Kemudian Allah pun bertanya, Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kamu mengetahui adanya Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Kemudian Nabi Adam pun mengatakan, Ya Rabbi, lima khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhik wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Wahai Rabbku, Engkaulah yang telah menciptakanku dengan tanganmu dan Engkaulah yang meniupkan ruh kepadaku. Dan tatkala aku mengangkat kepalaku, aku melihat di kaki-kaki arsy, kaki arsy, jadi arsy Allah itu memiliki qawaim, kayak penyangga. Nah, di penyangga di sini tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad utusan Allah SWT. Dengan melihat ini, ya Allah, aku mengetahui bahwasannya Engkau tidak akan pernah menambahkan nama makhluk ya bersambung denganmu kecuali makhluk tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi, paling kau cintai. Itu hadis berbunyi seperti itu. Hadis riwayat Hakim, hadis ini adalah hadis palsu. Hadis maudhu', hadis palsu, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan hadis ini dipalsukan oleh Imam Zahabi dan selain Imam Zahabi. Lihat ikhwan, ya sering sekali mereka ini orang-orang awam atau mad'u, mereka tidak memahami, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mengkaji agama Islam, sehingga mereka dicekai, difahami hadis-hadis yang sejatinya itu adalah hadis palsu. Hadis ini berbunyi, Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad, lihat. Tetapi dipalsukan oleh orang, enggak ada, hadisnya palsu, bukan Nabi yang ngomong ini. Bukan juga sahabat Umar bin Khattab yang mengomong, yang membicarakan ini, bukan, hadis palsu.
Kemudian juga dalil yang mereka sering pakai berkaitan akan kebolehan tawasul dengan kedudukan adalah tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ya, mereka mengatasnamakan perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan tawassalu bijahi, jadikanlah kedudukanku ini sebagai tawassul. Ayo bertawassul pada Allah dengan kedudukanku. Kata Rasulullah, fa inna jahi indallahi azim, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah sangatlah besar. Itu kata mereka. Ini para ulama mengatakan ini juga hadis palsu. Fa inna hadzal hadis maudhu'. Hadis ini adalah hadis palsu. Bal laisa lahu aslun fi syai'in min kutubis sunnah. Bahkan hadis ini tidak ada sumbernya di buku-buku hadis. Tidak ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abu Daud, tidak ada sama sekali. Tapi ini tersebar di kalangan masyarakat. Mereka orang awam hanya diberitahu, ayo doa tawasul dengan Syekh Fulan yang sudah meninggal dunia, tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo tawasul seperti ini. Dicari nggak ada, sanadnya juga tidak ada, nggak ada di buku-buku hadis. Buku-buku hadis tidak ada hal yang demikian. Adanya di buku-buku ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mereka rajin menulis, mereka masukkan hadis ini di buku mereka. Orang-orang kuburiyin, orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang berpendapat bolehnya berdoa di sisi kuburan Syekh Fulan, mereka masukkan hadis ini, padahal hadisnya palsu, gak ada sama sekali sanadnya. Nah, mereka hanya memakai akal kalau ditanyai seperti ini. Tapi benar kan? Ya, memang kita katakan Ahlus Sunnah mengatakan benar ya. Rasulullah SAW memang memiliki kedudukan sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW beliaulah satu-satunya orang yang mampu memberikan syafaat uzma di hari kiamat di padang mahsyar. Di saat semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat, hanya Nabi Muhammad SAW. Ini jelas kedudukan tinggi bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi kita katakan tawassul ini kan ibadah, sedangkan ibadah harus sesuai dengan dalil, bukan akal-akalan. Lagi pula para sahabat tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa mereka ini mengadakan adanya apa? Mengadakan adanya tawassul dengan jah kedudukan. Tidak ada sama sekali. Tidak tertolak. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang at-tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh. Ya, dengan amalan saleh kita telah jelaskan macam tawassul yang diperbolehkan hanya ada 3. Selain dari 3 macam itu tawassul yang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.